masuk pemain dari fase kedua ya setelah debut. Kita masih ingat. Selamat sore, Sapa. Sore juga. Kali ini mohon waktunya ya untuk sedikit berdialog karena memang kemarin ada dari netizen agar kami bisa mewawancarai secara seluruhnya satu persatu dari pemain BK ini. Dan kesempatan ini ada waktu dari Sapa bersama kami di sisi istirahat setelah syuting kita ya. Ini akan mau tanya, Sapa ketika pertama kali bergabung bersama anak-anak BK nih dari siapa awalnya? Dari sutradara langsung menghubungi? enggak, awalnya tuh si Mirna Ya. itu ngekos pakai Safa kan. Nah udah gitu si Toge itu ngechat Mirna suruh aja syuting kayak gitu. Oke, berarti Sapa adalah friend Sumirna. Saudara sih sepupu. Masih ada ikatan family. Oke. Jadi datangnya Sapa ke BK langsung dihubungi adalah Bang Adul atau Bang Toge, pemilik BK ini sendiri. Tujuannya adalah pertama kali kenalnya dikenalkan oleh Mirna yang lebih awal bergabung di BK pemain pertama, dan sekarang Mirna memang sedang pulang kampung. Lagi kerja aja. Lagi kerja ya, udah posisinya sudah kerja di kampungnya. Berarti awalnya dulu sekampung sama Mirna di Lampung. Beda sih, dia mah Lampung, aku kan Lampung Selatan, dia Ya. Lampung Barat. Cuman pas dia SMA pindah ke Lampung Selatan. Jadi mereka sama Lampung tapi berbeda. Ya, yang satu barat ya, yang satu selatan. Jadi kalau dari barat ke selatan kan lumayan. Nah, di sini sekarang tinggal di daerah Gunung Sindur, Bogor. Gunung Sindur Bogor ya. Berarti dekat dengan Polia. Agak jauhan dia sih, dia mah masih jauh lah. Area Gunung Sindurnya itu sekitaran mana tepatnya? Di Deki, pesantren Darul Oh, Quran. Deki, Darul Quran yang ada pesantren didirikan oleh Yusuf Mansur itu. Deki Gunung Sindur situ areanya tidak jauh, berarti beliau dari pasar apa namanya itu, Perumpung ya, arah Aku mah di Pondok belakang rumah, di belakang pesantren. Percis. Oh, berarti dekat ke gang apa namanya itu ya, gang Deki itu ya, yang Gopay itu ada. Udah berapa lama nih bergabung dengan BK kalau begitu bulan? Udah lama, udah. Setahun 4 bulanan ya, Iya, kurang lebih. segitu. Iya. Dari 7.000 atau 6.000 subscribe gitu. Oh, Apa 5 apa 4 gitu lah. oke. Yang paling menyenangkan di antara sekian banyak pemain BK menurut Sapa siapa? Yang paling Menyenangin. semuanya nyenengin sih. Tapi yang dulu mah emang fans juga sama Irfan, pernah ngeliat Irfan gitu sekilas-sekilas. Akhirnya diajak Irfan lah paling Paling membuat lucu gitu, lucu aja. Tapi ya sekarang udah biasa aja karena udah gabung. Iya. Dulu pas syuting pertama juga pas ngeliat Irfan pengennya ketawa terus bawaannya gitu. betul. Sampai gigi mau rontok ya. Jadi memang ini dinyatakan langsung oleh teman-teman kami seperti Sapa kepada Akang hari ini bahwa memang Irfan itu kesehariannya menurut pribadi beliau itu pengakuan asli murni ya di depan kamera bersama kalian bahwa Irfan itu memang lucu. Bahkan pertama kali Sapa harus syuting dengan Irfan sampai tidak kuat nahan tawa. Iya, ini luar biasa ya. Memang disitulah figur seorang Irfan yang bisa membawa teman-teman, dan hasil kerjasama mereka bisa membuat BK ini besar. Dan Sapa jujur bahwa semua pemain BK itu menyenangkan, dan alhamdulillah mereka sudah bersama-sama menikmati hasil dari BK bulan kemarin. Dan seperti yang lainnya akan bertanya ketika menerima insentif pertama dari saudara BK digunakan untuk apa sih? Itu uang aku kasih mama semua sih. Aku cuma ngambil 200 atau berapa gitu. Aku selebihnya kan emang sebelum lebaran mama kena musibah tuh, warungnya kebakar, warung bakar habis semua tuh. Nah udah gitu uang semua aku kasih mama, karena misalkan buat makan lebaran, habis lebaran gitu kan. Kalau kan uang ATM semua kebakar semua, nggak ada yang Saat tersisa itu ya? iya. Jadi ya udah kasih mama, aku juga mau beli HP nggak jadi, ya daripada Oke. itu ya kasih mama aja, kasihin mama gitu kan. Luar biasa teman-teman sekalian, di saat Tapi- terkena musibah ada jalan ada keluar rezeki, rezeki ya. dari sisi lain. Beliaulah yang menutupi daripada kebutuhan keluarga. Ini luar biasa, dimana hasil beliau ini bulan Ramadan diberikan semuanya secara keseluruhan kepada orang tua untuk kebutuhan keluarga. Mudah-mudahan Warungnya juga udah bisa sudah, berjualan lagi. nah warungnya sudah kembali dibangun, sudah bisa berjualan lagi. Ini salah satu bukti bahwa apa sih kreasi mereka ini bisa membuat orang tua bahagia,
di sisi ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ternyata ini salah satu fenomena terjadi ya pada pemain BK. Ketika ada ujian pada orang tuanya, beliau ada rezeki dari sini, itu bisa dicukupi dan kembali orang tuanya bisa berdagang lagi. Ini luar biasa. Satu lagi pertanyaan akan kepada Safa. Nah, setelah sampai saat sekarang ini ya bersama-sama dengan BK bersama kita gitu. Ini tujuannya ke depan Safa sendiri, akankah ketika ada teman-teman di luar sana yang mengajak Safa gitu kan untuk bermain di tim lain, kekukuhan hati Safa seperti apa? Kan udah kontrak juga, kalau cuma main mah nggak apa-apa, cuman nggak boleh sampai. Nah, artinya itu memang mereka semua secara keseluruhan sudah ada kontrak bersama mereka, tetapi nggak boleh asal-asalan di sisi waktu, di sisi menghadirkan di diri di dalam film BK ini harus bermutu agar para penonton tetap senang dan mengemari BK seutuhnya. Dan kemudian adakah kebijakan ya ketika kurang enak badan nih, kayaknya nggak bisa syuting hari ini, pernah nggak itu terjadi? Sering, kalau aku emang badannya tinggi banget, nggak makan juga langsung sakit, juga baru sembuh kemarin nggak enak badan gitu kan. Dia bilang aja kayak gue nggak syuting dulu gitu kan, lagi nggak enak badan. Udah, kenapa kan nggak maksa, sutradara juga nggak selalu maksa buat syuting terus tiap hari. Itu mah sekarang kamu anggap aja kita main bukan kerja. Oke. Luar biasa kebijakan yang diberikan oleh kreator dan youtuber Indonesia. Ketika memang para pemainnya ini ada yang sakit kemudian izin tidak bisa ikut syuting, beliau mengeluarkan kebijakan kok tidak apa-apa, anggap saja kan kita ini melayanikan kerja, Jadi nggak usah terlalu serius lah. Tapi maksudnya serius di kalau buat serius gimana sih lah, seriusnya bisa ngebedain Iya, gitu. ketika di lapangan sedang syuting serius lah gitu. Tetapi ketika memang sedang ada halangan tidak sehat diperbolehkan ya. Nah, itu artinya kebijakan yang cukup luar biasa. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan Safa, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, kesuksesan untuk kita semua beserta anak-anak BK yang lainnya. Dan ini dibuktikan oleh seorang Safa bahwa sesuatu yang dia dapatkan dari kreasi bersama YouTube bekerja mampu untuk menopang kebutuhan keluarga dan membahagiakan orang tua. Inilah yang perlu patut kita contoh dari seorang Safa, seorang YouTuber dari Budak Kecil. Terima kasih Safa, mudah-mudahan kita selalu terus berkreasi untuk menghormati keluarga Budak Kecil di mana saja. Sampai jumpa lagi dengan Mr. Akan. Jangan lupa subscribe, komen lucu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been all around.